Kebersihan ini adalah pelayanan. Jadi Batam kalau mau menjadi turis ini tempat untuk pariwisata tentunya harus dibuat bersih dulu. Saudara, Anda masih di program Zoom In, So Creative Media. Kali ini kita bicara soal sampah. Sampah sudah menjadi masalah dunia. Gunungan sampah mencemari udara, air dan membahayakan kesehatan. Tahun 2025, total timbulan sampah di Indonesia 41 juta ton per tahun dan 13,4 juta ton tidak terkelola dengan baik. Total volume sampah di Batam mencapai 1.200 ton per hari. Tamu istimewa saya seorang akademisi, Dr. Engineering dari Department of Intelligent Machinery dan System, Kyushu University, Japan, Bapak Ansarullah Lawi, Wakil Rektor Institut Teknologi Batam. Apa kabar, Pak Lawi? Alhamdulillah, kabar baik Pak Sokrates. Pak Lawi, bisa cerita Pak, Ya, Bapak S1 S2-nya di Jepang, mana ceritanya Pak? Oke, jadi saya S2 S3 Pak Ya. di Jepang Pak. Nah, pada waktu saya bekerja dulu saya kerja di PLN Pak, di PLN sebagai outsourcing dan sedang mengembangkan diri untuk berbahasa asing. Saya mencoba apply untuk bergabung atau melanjutkan studi di luar negeri. Jadi pada saat itu kan internet sudah menjamur Pak di warnet. Jadi nggak ada salahnya mengirim email permohonan. Dan dari 50 yang saya kirim, nah ada satu yang nyangkut. Nah disitulah di Kyushu University. Iya. Nah di Kyushu, yang profesor yang punya lab ini memberikan syarat ke saya, kalau kamu memang serius, saya tunggu tanggal sekian jam sekian di kampus saya, dan berikut ada letter of absentee ininya, LOI-nya lah, yang untuk menyatakan bahwa saya boleh bergabung dengan profesor ini. Apa yang Bapak pelajari di Jepang? Nah, saya pelajari tentang seperti departemen saya itu Intelligent Machinery System, lebih banyak ke pengembangan teknik mesin. Jadi basicnya teknik mesin, cuma karena negara maju ini teknik mesinnya kan sudah berkembang kemana-mana. Jadi teknik mesin ini lebih diaplikatifkan berbasis internet, IoT, dan juga lebih banyak ke medis, biomedical engineering. Jadi saya riset saya pada waktu di Jepang itu sampai ke S3 lebih ke biomekanik. Jadi merancang lutut buatan untuk penderita osteoartritis. Nah, karena di Jepang kan banyak orang tua Pak, spiritnya masih kuat, tapi namanya fisik kan pasti ada batasnya. Iya. Saya juga baca di biodata Bapak juga ikut pelatihan startup, kemudian Digital Leadership Academy di Singapura, Apple Foundation gitu. Iya, Pak. Seberapa tertarik Pak Lawi terhadap dunia digital ya? Nah, saya tertarik dunia digital sebenarnya semenjak sekolah waktu masih SMA. Saya sebenarnya lebih suka ke komputer Pak. Nah, cuma pada waktu itu lulus kuliah yang lulusnya di teknik mesin. Jadi begitu saya selesai kuliah sampai ke Jepang, balik lagi ke Indonesia, saya mengembangkan diri lagi untuk bakat saya atau mungkin minat saya lah lebih ke komputer, karena saya kalau di depan komputer kayaknya lebih asik, bisa tahan lama, lebih asik gitu ya. Apalagi dengan berkembangnya teknologi IoT yang dulu terkendala dengan konektivitas, jadinya semakin menarik. Dan ini IoT ini sudah masuk kemana-mana nih Pak. Jadi hampir semua bidang ilmu harusnya sudah bisa diikutkan juga teknologi IoT, apalagi yang sekarang yang lagi populer AI, kan itu base-nya dari IoT juga. Iya. Seperti Tapi itu. Pak Lawi pernah kerja di PLN, pernah menjadi insinyur, terus jadi dosen. Mana yang menarik Pak Lawi? Nah, ini juga yang ini Pak, kita kan biasanya lama mencari jati diri ya Pak ya. Jadi setelah belajar teknik mesin, terus saya juga tertarik di dunia seni, komputer, digital, terus kerja di perusahaan juga yang
ya mungkin saya bilang secara materi sudah cukuplah di perusahaan besar di Batam. Nah pada saat itu saya juga diberi nasihat dengan keluarga, pulang dari Jepang S3 kok kerjanya di pabrik gitu. Apa nggak coba jadi dosen? Ya mungkin dites aja dulu sebagai dosen LB atau part time. Nah begitu saya coba pagi sampai sore kerja di pabrik, malamnya jadi dosen, kok enak jadi dosen. Apalagi kalau begitu saya menjelaskan sesuatu, mahasiswa manggut-manggut dan juga mereka bilang, oh baru tahu ini Pak, oh seneng ini Pak. Terus lebih dihargai juga, maksudnya mereka lebih respect ke kita. Nah, kalau di perusahaan kan, ya itulah Pak, sering banyak berdebatnya jadi masalah dengan target-target, dan penghargaannya lebih banyak di kampus. Dan ya saya menjelaskan ke mahasiswa, perasaannya lebih enak, kayak bukan beban gitu, lebih ke bersosial. Jadi saya pikir ini dosen ini yang sebenarnya yang cocok mungkin jati diri saya seperti gitu. Ya, kemudian ini yang menarik buat saya. Iya, Pak. Beberapa tahun belakangan Bapak meneliti soal sampah. Betul, Gimana Pak. ceritanya, Pak? Iya Pak, jadi ceritanya di tahun 2023, di pertengahan 2023 itu kami kedatangan guru besar, pakar IoT, Profesor Uco biasanya kita panggil, memberi workshop tentang pengembangan kurikulum di kampus ITEBA. Nah, pada saat beliau datang kita akrab. Nah, saya ajak keliling-keliling ini Pak, keliling kota Batam melihat situasi, mengenal Batam. Nah, sampailah kami di daerah yang banyak sampahnya di kota Batam, yang banyak timbulan sampah di pinggir jalan, daerah apalagi itu perkampungan atau pemukiman yang di pinggir laut, yang di bawah rumahnya itu sudah sampah semua. Nah, saya gitu ya Pak? Ya, sampah, ya sampah di mana-mana, depan rumah, di warung, di mana-mana. Dan beliau memberi challenge ke saya, wah ini masalah besar ini untuk di Batam, dan ini sangat menarik untuk dijadikan riset sekaligus juga untuk mengatasi solusi, dan juga ya kita bisa memberi kontribusi lah sebagai peneliti. Nah, jadi saya ditawari untuk membuat proposal, nanti beliau review, nanti ini akan kita ajukan ke pendanaan dari Kemendikti Saintek kalau sekarang. Nah begitu saya buat, direview sama Prof. Uco, ternyata memang proposal ini sangat mungkin cocok dengan kondisi di Indonesia, apalagi kearifan lokal di Batam sekarang yang banyak terkait dengan sampah. Akhirnya didanai selama 2 tahun. Nah, 2 tahun. Pak Lawi, menurut Bapak soal sampah ini lebih kepada perilaku atau pelayanan dari pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah Kota Batam ini seperti apa Pak, sehingga sampah ini volume terus menaik gitu? Nah, kalau menurut saya sih semuanya bertanggung jawab ini Pak, bukan cuma perilaku aja, bukan dari pemerintah, bukan dari beberapa hal yang memang mendukung untuk itu. Jadi kalau saya lihat dan memang saya bandingkan dengan pengalaman saya di Jepang, atau mungkin yang paling dekat Singapura, ini lebih ke sistem ini Pak, lebih ke sistem. Jadi sistem itu terdiri dari 5 aspek ini Pak. Kalau memenuhi ini baru dianggap pengolahan sampah di Batam ini sudah memiliki sistem seperti yang ada di Singapura. Apa misalnya itu Pak? Nah, yang pertama terkait dengan aturan dan hukum, peraturan dan hukum. Jadi selama peraturan itu tidak ditegakkan, tidak konsisten, tidak integritas dilaksanakan, atau tidak komitmen, tidak dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati, nah tentunya sistemnya ini belum dianggap sistem lah, pasti akan selalu terulang. Terus yang kedua terkait dengan kelembagaan ini Pak. Nah ini belum jelas lihat, contohnya di Batam aja lah masih tumpang tindih antara Pemko dengan Bapak Litbangda dengan BP Batam, dan juga belum ada harmonisasi yang bisa dimanfaatkan oleh Pemko Batam dengan kampus, tentunya akademik, dengan society, karena di Batam ini ada banyak sekali society Pak. Saya juga termasuk sering bergelut atau bergabung dengan teman-teman komunitas
ada World Clean Day Batam, ada Batam On, Batam juga sering bikin acara clean up dengan Pridesi, dengan industri. Nah ini belum ada yang atur secara kelembagaan dan strukturnya belum jelas sebenarnya. Nah yang tentunya kita tahu bahwa yang paling tinggi kan di sini adalah dari wali kota. Nah, mungkin ini bisa diatur secara kelembagaannya gimana. Nah yang ketiga terkait dengan pendanaan ini Pak. Nah saya lihat di beberapa di Indonesia ini dananya untuk sampah itu dibilang termasuk kecil. Jadi ini ada hubungannya juga nanti dengan yang keempat Pak. Nah saya lihat sampah ini kurang diprioritaskan. Yang paling gampang kita lihat kalau di rumah-rumah biasanya lebih banyak orang menghabiskan dananya di ruang tamu daripada di toilet. Karena kan kita lebih ke pencitraan budaya gitu. Nah inilah ada hubungannya dengan sosial budaya. Sosial budaya itu penting Pak. Tapi ini yang paling susah juga ini Pak. Yang paling susah juga itu adalah membangun budaya. Gimana caranya masyarakat ini dari awal, dari hulu ke hilir sudah peduli dengan sampah, mulai memilah dan lain sebagainya. Dan ini termasuk dengan peraturan juga, meskipun ada peraturan tentang pemilahan sampah ya tidak berjalan juga dengan baik karena tidak konsisten tadi itu. Mungkin sekitar 18% aja masyarakat yang peduli. Nah yang terakhir ini Pak, yang kelima teknologi. Jadi teknologi ini salah satu bagian dari sistem aja. Jadi meskipun ada banyak teknologi kan paling gampang Pak, kita bisa menggunakan reverse engineering dari Jepang, dari Singapura, dari Eropa. Tapi kalau budaya tadi peraturan kelembagaannya ini tidak berjalan, jadi nggak akan menghasilkan suatu sistem. Jadi sistem atau ekosistem ini harus terjadi. Tapi ngomong-ngomong Pak Lawi yang sudah 2 tahun terakhir meneliti tentang sampah, pernah nggak diundang oleh Pemko Batam untuk presentasi hasil penelitian Bapak ya? Nah itu yang belum Pak. Pak Lawi, kemudian di Batam ini kan satu-satunya tempat pembuangan akhir itu di Telaga Punggur. Itu usianya sudah 28 tahun Pak, dibangun tahun 1997. Terus sekarang sistem pengolahannya masih sederhana dengan landfill gitu. Ya, dan nanti sampahnya diuruk, kemudian ditimbun dengan. Menurut Bapak itu efektif nggak ya? Nah itu belum efektif itu Pak. Jadi ini saya mau menyesuaikan juga dengan program dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun lalu. Jadi saya meneliti sampah ini memang harus dari akar-akarnya lah, termasuk kebijakan pemerintah seperti apa. Jadi itu di program Zero Waste Zero Emission 2050 itu target pemerintah Zero Waste. 2030 tak ada lagi TPA Pak, tak ada lagi TPA. Nah kalau saya lihat di Batam, TPA-nya dengan luas area sekitar 46 hektar mungkin yang sekarang kan terpakai 20 hektar Pak ya, nggak lama lagi penuh itu Pak. Dengan tadi Bapak bilang 1.200 mungkin 1.400 Pak, itu data 2023 1.200. Sekarang mungkin udah makin bertambah penduduk juga 1.400 berdasarkan yang saya baca referensi. Nah ini harus ada pengolahannya ini Pak. Jadi kalau menurut saya TPA ini harusnya dibuat swastanisasi. Dulu pernah Pak, tapi gagal. Saya itu. lupa tahunnya, tapi itu pernah gagal. Kemudian juga beberapa kalangan swasta pemerintah tuh keberatan karena ada namanya typing fee, dan itu anggarannya tidak ada besar gitu. Tapi menurut Bapak bagaimana caranya menerapkan teknologi waste to energy berupa insinerator itu Pak? Itu mungkin kan diterapkan di Batam. Sementara Singapura juga sudah punya 4 pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Ini waste to energy ini sedang populer di Asia Tenggara Pak. Kalau di Eropa dengan Jepang udah lama lah, kita nggak bisa. Nah itu tadi yang salah satu ininya Pak, TPMP atau gate fee lah mungkin ya Pak ya. Nah itu sangat besar Pak. Kalau di Singapura kalau nggak salah, ini ada hubungannya dengan restribusi. OPEX-nya tinggi Pak. Selain CAPEX-nya yang untuk fasilitas itu kalau nggak salah 1,5 triliun yang untuk bangun insinerator di TPA. Belum lagi OPEX-nya. Nah ini nanti jadi bebannya Pemda kalau restribusinya belum bagus sistemnya. Contohnya kan masih banyak manual. Nah di Singapura aja Pak kalau nggak salah, kalau dirupiahkan mungkin 200.000 itu restribusi. Kita kan paling 2.000, kadang 10.000. Nggak akan bisa untuk
Mengatasi mensupport sistem instalasi ini waste to energy, karena kan harus menggunakan teknologi tinggi. Belum lagi logistiknya, Pak. Supply-nya. Ini kan kita bicara supply chain-nya. Nah, dengan kondisi Batam pengiriman sampahnya yang tidak begitu lancar, kita tahu armadanya yang sekitar 150-an itu banyak yang rusak atau 80% lah sudah tua. Nah, ini kalau membangun waste to energy harus smooth ininya, Pak, suplai bahan bakar sampahnya. Kalau dia macet ya rugi saya, jadinya utilitasnya jadinya tidak maksimum. Jadi tidak semudah dibayangkan. Tidak semudah dibayangkan, banyak juga pertimbangan itu, Pak. Dan yang Bapak lakukan penelitian tentang sampah di Batam ini, apa solusinya menurut Pak lagi? Solusi untuk sampah itu, Pak, ya. Jadi gini, Pak, saya saat ini atau mungkin tahun lalu sudah selesai membuat prototipe mesin pencacah sampah plastik. Karena saya lebih fokusnya ke sampah plastik ini, Pak, karena dia ini nggak terurai. Di TPA, kalau sampahnya sudah menggunung, biasanya organik ini akan berubah menjadi gas atau air lindi, tapi plastiknya tetap. Nah, jadi saya pikir sampah plastik ini kalau bisa didaur ulang, semuanya akan sangat bagus. Nah, kalau kita lihat di bank sampah sekarang, sampah plastik itu lebih banyak dipilah yang PET aja, karena ini bisa dijual ke pemulung. Tapi ada sampah yang dianggap tidak bernilai, seperti kantong kresek, kemasan, plastik-plastik, label apa dan lain sebagainya. Ini yang menjadi dianggap tidak bernilai dan dibuang sembarangan, nggak diterurus. Nah, saya membuat mesin pencacah ini nantinya dibuat menjadi kecil dan itu berbasis IoT. Jadi kami bisa kontrol pakai handphone. Nanti kalau sudah tercacah kita lelehkan, dan target saya menjadikannya ini menjadi popping block. Itu sudah jadi, Pak? Sudah jadi untuk prototipenya. Prototipenya sudah jadi. Kita udah bikin, ada beberapa kita bikin, dan ini kita sudah membimbing juga salah satu bank sampah di Kota Batam di Pulau Bulu. Mereka udah buat. Tapi gitu masih belum lengkap ininya, Pak, sistem permisinannya. Jadi saat ini kan saya juga dapat hibah lagi. Jadi gini, Pak, saya entah kenapa selama 2 tahun terakhir ini meneliti tentang lingkungan dan sampah, selalu lolos semua proposalnya. Mungkin berkah juga. Jadi masalah. Ya, jadi masalah memang. Jadi tahun ini saya bikin ini lagi, Pak, mesin melting. Mesin melting ini adalah yang melelehkan plastik yang sudah saya cacah, dan itu memakai teknologi IoT juga, Internet of Things, untuk membuat popping block. Nah, terkait dengan TP ya, Pak, karena ini menumpuknya plastik nanti ini, kalau anggaplah kita buat satu duduk mesin yang besar di sana itu, nanti gunung itu akan hilang. Kalau saya kalkulasi dengan kondisi TPA sekarang di Batam yang gunungnya makin tinggi, nanti mau nambah lagi, mau sampai kapan mau ditambah-tambah terus, Pak? Mending kita olah, kita ratakan. Nah, itu dengan teknologi popping block, dan sekarang sudah banyak riset selihat di Eropa ada namanya geoblock. Nah, karena popping block ini ada kelemahan juga, Pak. Kalau kita bikin popping block buat di jalan untuk infrastruktur, nah itu mungkin bisa ada isu mikroplastik juga yang lain, karena kan gesekan dengan kendaraan. Nah, sekarang di Eropa itu ada namanya geoblock. Nah, ini saya juga mau kembangkan juga riset saya nanti ini. Jadi geoblock itu seperti fondasi untuk jalan raya, Pak. Jadi dipasang hasil olahan sampah itu jadikan geoblock, ditutup pakai semen, beton, di atasnya aspal. Jadi ibaratnya sampah ini disimpan di bawah, dijadikan fondasi untuk aspal, dan ini setelah diteliti kekuatan jalan raya ini lebih kuat dan fleksibel karena di bawahnya plastik. Pak Lawi, saya pernah ke TPA Punggor, ternyata juga Dinas Lingkungan Hidup itu sedang mencoba daur ulang dengan mesin, tapi mesinnya mahal gitu. Bikin semacam papan. Ya, pernah dengar, Pak. Ya, kemudian gitar listrik. Iya, Pak. Ini juga sebenarnya kenapa tidak dikembangkan oleh pemerintah ya, Pak ya? Nah, ini juga saya pernah diskusi dengan DLH. Jadi ini kan kita kan ini, Pak, ada project dengan beberapa instansi, dan kita sudah pernah MOU, Pak, MOU third party antara ITEBA dengan Pridesi, perusahaan yang pengolahan plastik untuk coffee maker, dengan ini, Pak,
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, proyek pilot kami di Pulau Bulu. Nah, di sini DLH juga terlibat. Jadi kami lagi ada proyek untuk menjadikan Pulau Bulu ini sebagai salah satu contoh nantinya untuk pengolahan sampah. Nah, setelah saya ini berdiskusi dengan DLH mengatakan bahwa di TPA itu sudah ada sebenarnya kita punya mesin extruder untuk membuat papan untuk bikin musola. Nah, tapi belum jalan belum jalan secara maksimal. Jadi kenapa Pak Lawi tertarik ya mengelola melihat sampah plastik di pulau-pulau seperti di Pulau Bulu, kemudian di Tanjung Uma, itu apa ya dasarnya Bapak tertarik melihat? Sementara sampah di daratnya sendiri tidak tertangani nih Pak gitu. Jadi sampah di darat itu nantinya akan terbuang ke laut, Pak. Itu menurut data sekitar 40% sampah laut itu berasal dari darat, Pak. Jadi contohnya di Pulau Bulu itu berhadapan dengan muara yang di dekat galangan kapal KTU kalau nggak salah. Semuanya masuk ke sana, ke pulau-pulau. Nah, saya lebih tertarik ke laut sekarang, Pak, karena setelah banyak bergelut di sini, ketemu dengan teman-teman yang apalagi itu peduli dengan sistem persampahan termasuk DLH. Nah, ini yang di luar daripada mainland Batam itu ternyata sampahnya nggak ke TPA, Pak, karena kita kan nggak punya kapal pengangkut sampah dan itu di luar dari wilayah teritorinya DLH. Jadi ini ditangani sendiri oleh pulau dan itu akhirnya mungkin jadi perhatian dari KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi ada beberapa pulau di Batam dijadikan percontohan untuk kami jadikan nanti sebagai mereka mengelola sendiri mandiri persampahannya. Makanya mesin pengolahan sampah saya nanti itu saya simpan di sana, Pak, sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Jadi riset kami di Teba, mesin pencaca dengan mesin melting kita simpan di Pulau Bulu, nantinya mereka bisa membuat paving block, akan bisa menaikkan ekonomi juga. Karena biasanya kalau kita penyuluhan atau sosialisasi tentang sampah, tapi kalau tidak berbasis ekonomi biasanya agak susah. Nah, ini kita memberikan edukasi tentang teknologi pengolahan sampah ke masyarakat, mereka jual. Dan ini Pridesi sebagai industri sudah berjanji akan membeli paving block itu nantinya kalau sudah jadi. Jadi kita udah dapat pangsa pasarnya. Dan juga teknologinya kita kembangkan, harapannya itu bisa mengurangi sampah di laut yang mungkin tidak tertangani maksimal karena di luar daripada mainland. Dari 5 faktor yang Bapak Lawi sebutkan sebagai sistem tadi untuk pengolahan sampah itu, yang pertama tentang soal hukum ya, aturan, Pak. Padahal di Batam itu ada Perda nomor 11 tahun 2013 tentang pengolahan sampah, termasuk denda bagi yang membuang sampah sembarangan. Itu sampai 50 juta loh, Pak, terus membuang sampah ke laut. Kenapa ini nggak berjalan, Pak ya? Nah, itu saya belum pernah dengar ada yang betul-betul kena denda. Apakah itu sekedar cuma tertulis? Makanya kalau tidak dilaksanakan, belum ada terapi atau belum pernah ada berita bahwa si ini kena denda, kayaknya itu akan dianggap sebagai cuma dokumen aja. Pak Lawi, baru-baru ini Pak Amsakar Ahmad sebagai wali kota, mungkin beliau sudah geram juga ya, malah memberikan hadiah bagi yang menangkap orang membuang sampah sembarangan. Padahal perdanya ada gitu. Iya, betul, Pak. Mana yang lebih efektif menurut Bapak dilaksanakan ini? Kalau menurut saya ini, kalau kita kan melihat ini, saya jadi ingatnya reward and punishment gitu, Pak ya. Jadi ini kan reward untuk yang mendapatkan orang yang melanggar aturan ini. Nah, punishmentnya adalah didenda. Kalau menurut saya ini tidak bisa juga kita salahkan sepenuhnya ke masyarakat, ya kan? Ini lebih ke pengawasannya gitu, Pak, pengawasannya atau kelembagaannya lah, kelembagaannya. Jadi kalau menurut saya ya mungkin agak susah untuk mencari apanya lagi tuh orang yang buang sampah. Terus kalau nggak salah ada apanya lagi tuh persyaratannya 5 menit di videoin atau apa gitu. Kalau menurut saya ini bisa dibantu oleh teknologi nih, Pak. Saya pernah diskusi dengan DLH, ITEBA bisa membuat
kan ini saya ada penelitian di Pulau Bulu memantau pakai IoT, machine learning, pergerakan sampah dengan karakteristik sampah yang ada di pulau-pulau. Dari sana kita pakai machine learning, jadi machine learning itu jadi mesin kan belajar ini Pak, kita latih juga dia. Kita latih mendeteksi jenis sampahnya, volumenya seperti apa, dan itu real time. Jadi kami sekarang sudah tahu tiap hari di titik yang kita pasang itu kamera cara kerjanya seperti CCTV atau seperti robot? Seperti CCTV Pak. Jadi nanti kamera ini akan mendeteksi sampahnya, dan sampah ini nanti akan hasil dari kameranya itu kita ajarin, namanya machine learning, kita tandai bahwa kalau gambar seperti ini adalah sampah plastik, ini botol plastik, ini sampah kayu. Nanti dia akan belajar sendiri, otomatis nanti kalau dia foto otomatis sudah kedeteksi. Nah, ini kita sudah kembangkan Pak di Teba, kita sudah punya 10.000 database jenis sampah laut, dan di titik lokasi yang kita dapat itu kita udah tahu volumenya berapa, sampah apa saja yang paling banyak. Nah, cuma kita baru pasang satu titik aja. Nah, ini terkait dengan tadi yang pelanggaran buang sampah, bisa juga kita pasang sebenarnya kamera pendeteksi orang yang buang sampah dan itu bisa dipantau Pak. Nah, cuma nggak tahu ini apakah nanti kan bisa dicoba mungkin di satu TPS atau apa atau di lokasi yang banyak buang sampah. Kita bisa mendeteksi orangnya yang mungkin mirip-mirip yang ini Pak, rambu-rambu di jalan itu yang biasa yang ditilang elektronik. Nah, itu bisa kita coba satu aja. Ini minimal bisa menjadi sok terapi juga orang yang buang sampah. Wah, ini kita diawasi sekarang ini. Saya pikir itu lebih ini Pak. Lebih. Tapi anehnya Pak Lawi, orang Batam atau orang Indonesia yang ke Singapura itu tidak pernah berani membuang sampah sembarangan. Mungkin juga Jepang seperti itu. Nah, kenapa budaya ini kadang dari mobil buka kaca lempar sampah, puntung rokok, ini apa yang mesti dilakukan untuk memperbaiki ini Pak Lawi? Iya, itu tadi Pak, sistem tadi itu. Sistem itu karena mereka sistemnya udah jalan. Kita jadi takut karena kita udah tahu bahwa di sana itu ada pengawasannya ketat, dendanya sekian, terus ini betul-betul dijalankan. Nah, kalau di Batam karena belum ada yang beritanya pernah didenda atau ditangkap, jadinya ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang ini dari masyarakat atau apalah, nyebrang 40 menit sebelah berubah budayanya. Jadi bukan terkait dengan kebiasaan juga, tapi sistem tadi itu yang belum jalan Pak. Apakah memang tadi kita pasang CCTV atau apa gitu, kayaknya bagus juga itu. Jadi semuanya terpantau. Pak Lawi, soal sampah di laut ini kan sudah menahun ya Pak. Iya Pak. Nah, kemudian ini menjadi kendala juga bagi kapal-kapal kayak yang orang kaya itu takut motornya tersangkut sampah plastik gitu. Nah, jadi menurut Bapak bagaimana cara mengatasinya? Begitu banyak sampah, kadang-kadang di bawah arus, kadang-kadang dia menumpuk di kolong rumah-rumah ya, di pulau-pulau. Dan ini kan Kepri ini ada 2.400 pulau loh Pak Lawi. Iya betul Pak. Jadi yang Bapak lakukan ini seperti sesuatu yang mustahil untuk diatasi. Apa tanggapan Bapak ya? Ya, jadi kalau dari kata Bapak mustahil, memang kalau kita bicaranya langsung menyelesaikan semua masalah itu, kita mungkin akan sedikit ya ada pesimis lah. Tapi saya selalu berpikir kita mulai yang kecil dulu Pak. Kita mulai yang kecil dulu. Jadi yang saya lakukan ini adalah memantau jenis sampah plastik ini, mengolahnya, dan dari situ nantinya harapannya bisa menular ke banyak orang, bisa memberi kesadaran banyak orang. Akhirnya nanti kalau kita gotong royong keroyokan, udah mulai kelihatan dampaknya Pak. Sampahnya mudah-mudahan bisa berkurang. Mungkin kalau saat ini 0,0 sekian persen lah Pak. Tapi kan kalau kita mulai kapan lagi? Gak bisa langsung menyerah. Apalagi data yang pernah saya baca itu Pak Lawi, Indonesia itu negara kedua setelah Tiongkok yang penghasil sampah plastik ke laut. Betul Pak. Nah, jadi ini pekerjaan besar nih Pak Lawi. Iya betul Pak. Nah, cuman bagaimana Bapak mengkomunikasikan ini, hasil penelitian Bapak ini kepada publik ya? Jadi saya mengkomunikasikan, kadang saya sering bikin artikel juga Pak di beberapa media, dan juga ya salah satu usaha saya ini juga Pak ikut menceritakan ini di podcastnya Pak Sokrates. Saya juga pernah
siaran radio juga di RRI. Saya jelaskan tentang potensi bahaya plastik ini. Jadi saya lebih ke memperlihatkan ke masyarakat, mengedukasi, dan juga memperlihatkan bahwa ini sebenarnya daripada berbahaya kita bisa rubah menjadi ekonomi, yaitu dengan konsep circular economy. Nah, jadi saya pikir ini harus memang butuh integrasi tim terpadu yang memang melibatkan banyak pihak stakeholder. Nah, harapan saya sih nantinya dengan banyaknya penelitian ini dan juga saya lihat pemerintah sekarang begitu pertama bekerja langsung peduli dengan sampah, ya, bisa langsung kita sama-sama bekerja, sama-sama berkolaborasi sehingga nantinya bisa memberikan dampak meskipun sedikit, tapi ini kan program butuh waktu panjang Pak. Di Jepang aja itu sistemnya ini dibangun sejak tahun 1900-an Pak. Jadi memang bukan waktu yang sebentar, tapi minimal kita ada usaha. Dan juga setiap semester saya ini sering selain penelitian juga ada program pengabdian kepada masyarakat, berkolaborasi dengan beberapa society. Nah, cuma memang kalau saya lihat dari pemerintah masih kurang support, belum kelihatan effortnya yang sama dengan society sekarang ini. Seperti World Cleanup Day ini hampir setiap bulan mungkin Pak ada kita bikin acara clean up di beberapa pantai di Batam. Pernah diundang wali kota nggak untuk acara ini? Kayaknya belum. Kenapa nggak diundang supaya kepala daerah ini juga tahu yang komunitas lakukan untuk kebersihan? Nah itu mungkin perlu kita usahakan nanti untuk nextnya. Kemarin kita ke Tanjung Uma Pak, hari Sabtu yang lalu kemarin saya ke Tanjung Uma. Kita bikin acara selain clean up, kita juga ada showcase produk dari beberapa komunitas, termasuk di Itaiba. Itaiba ini saya sedang mengembangkan generasi muda ini Pak, peduli dengan sampah. Jadi di Itaiba itu ada UKM Mapala, pencinta alam, khusus untuk pengolahan sampah. Mereka kemarin showcase di acara clean up dan mereka selalu ikut acara clean up. Mereka bikin sabun dari minyak jelantah Pak, limbah minyak. Terus ada juga saya lihat komunitas ibu-ibu bikin apa itu peragam busana dari sampah-sampah plastik. Dia bisa rajut dari kantong kresek. Nah ini saya jadinya kenalan dengan ada komunitas ibu-ibu juga di Tiban juga ternyata. Mereka bikin tas, bikin beberapa pernak-pernik dari sampah plastik, sampah kantong kresek. Nah ini kemarin ketemu di kampus, saya berdiskusi. Nah nanti kita mau apalagi itu meminta komunitas ibu-ibu ini untuk memberi pengetahuan skill ini ke mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa nanti akan membantu kita untuk mengedukasi ke masyarakat lainnya. Jadi cara saya salah satunya Pak dengan melibatkan mahasiswa, dan ini saya lihat anak-anak muda sekarang sebenarnya peduli Pak. Tinggal dibimbing aja, diarahkan. Mereka mau. Tapi yang terjadi Pak Lawi hari-hari ya di masyarakat Batam ini, misalnya kan rata-rata kan ada tong sampah tuh di depan rumah. Begitu tidak diangkut, terus muncul belatung, ribut. Yang jadi sasaran itu ketua RT, ketua RW, lurah, camat, seperti itu. Jadi mungkin sebagai closing statement apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya terhadap masyarakat Batam tentang sampah, baik sampah di darat maupun sampah di laut? Silakan Pak. Oke Pak, makasih Pak. Jadi sebelum itu saya bisa cerita sebentar dulu Pak, pengalaman saya di Jepang. Jadi di Jepang itu, dan mungkin bisa jadi pertimbangan juga di Indonesia atau di Batam, mereka nggak punya tong sampah Pak. Jadi sampah itu adanya di rumah. Jadi selama saya di sana tinggal selama 4 tahun 5 tahun, kita selalu beli di Indomaret atau convenience store biasanya mereka bilang ada plastik sampah warna merah, warna biru dengan orange. Oh, sudah dipilah-pilah begitu. Dipilah-pilah per kantong Pak, bukan tempat sampah, tong sampah dia. Kantongnya itu disimpan di dapur. Jadi kalau sampah organik kita simpan di kantong yang warna hijau, dan itu dibeli Pak, dibeli kantong itu di Indomaret dengan mungkin ya ada aturan dari pemerintahnya lah bahwa ini dijual, mungkin hasil penjualannya itu dipakai untuk pengolahan sampah. Nah yang merah yang sampah berbahaya, yang
orange itu sampah plastik atau botol plastik. Nah ini di setiap TPS itu atau kelurahan mungkin ada satu mungkin deponya, transdepo lah kalau kita bisa bilang. Transdepo itu ada jadwalnya Pak. Contohnya kalau untuk minggu depan untuk sampah organik hari Senin, hari Rabunya sampah plastik. Nah hari ininya mungkin sampah berbahaya mungkinnya warna merah. Jadi ada setiap minggu ada jadwalnya sehingga nanti masyarakat mengantar langsung dikumpulkan di sana. Jadi tak ada tempat sampah, tong sampah yang di pinggir jalan berantakan kemana-mana, disenggol. Apa bedanya dengan konsep bank sampah yang dilakukan di Indonesia ya Pak? Bank sampah khusus botol plastik aja Pak, dan tak ada jadwalnya. Yang bernilai aja yang diambil, yang tidak bernilai disimpan di tong sampah dan lain sebagainya. Iya, itu bedanya ya. Ya itu bedanya. Jadi kalau selihat dengan adanya pemilahan karena di Jepang itu Pak, dendanya bukan karena buang sampah sembarangan lagi, tapi kalau tidak dipilah kena denda. Jadi kalau pas jadwalnya itu hari Senin contohnya sampah organik, ada yang salah buang botol, nah itu biasanya mereka ada CCTV juga ditandai, oh, siapa yang salah buang ini, didenda itu Pak. Meskipun sudah buang sampah tapi salah kalender, karena itu akan menyulitkan pengolahan. Jadi sebenarnya sampah itu entah seberapa canggihnya pun teknologi, kalau tidak dipilah nggak akan bisa Pak diolah gitu ya. Tapi kalau sudah dipilah udah banyak teknologinya Pak, termasuk kami. Kalau saya kan saya ikutkan juga IoT sama machine learning tadi yang bisa mendeteksi jenis sampah tersendiri, karena untuk bahan penelitian sehingga nantinya kita tahu apa yang harus diproses ke daerah ini sehingga nantinya bisa menghasilkan nilai ekonomi. Nah kembali ke Jepang tadi itu, jadi mereka memang sudah punya jadwal dan menjadi kesadaran masyarakat, dan memang dendanya pun juga berjalan. Dan mungkin ada tertulis, ada CCTV atau apa ya, biasalah kalau di toko-toko kan biasa itu Pak, diawasi gitu ya. Nah mungkin itu cukup membuat suatu ini juga sebenarnya. Tapi supaya masalah sampah ini tidak terus-terusan menjadi masalah buat masyarakat Batam, mungkin silakan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada warga Batam khususnya. Oke, makasih Pak Sokrates. Jadi kalau menurut saya kebersihan ini adalah pelayanan. Jadi Batam kalau mau menjadi turis ini tempat untuk pariwisata tentunya harus dibuat bersih dulu. Salah satu pelayanannya. Dan ini masalah kebersihan saya lihat di Indonesia levelnya belum sama dengan pendidikan, infrastruktur. Anggarannya selalunya biasanya cuma 2-3% kalau salah di Indonesia. Saya nggak tahu di Batam berapa, tapi biasanya akan lebih kecil. Jadi kebersihan ini adalah pelayanan dan sampah adalah tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab bersama ini bukan cuma pemerintah Kota Batam aja, atau DLH, atau BP Batam, Pemko Batam, tapi juga tanggung jawab dari masyarakat juga untuk mendukung program ini. Tanggung jawab dari, contohnya dari sisi akademis juga, tanggung jawab dari bisnis. Jadi butuh kolaborasi, butuh sistem yang terpadu. Contohnya mungkin kita bikin bisa istilah total waste management lah. Jadi ini totalitas dari semua unsur stakeholder untuk berkolaborasi, harmonisasi, mengatasi masalah sampah ini, karena sampah adalah tanggung jawab bersama. Mungkin itu aja dari saya Pak. Terima kasih Pak Lawi, luar biasa. Dan apalagi di dalam yang kita pelajari sama ini adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebagian dari iman ya Pak Lawi. Terima kasih Pak Lawi. Dan saudara, demikian perbincangan saya dengan Dr. Engineering Ansarullah Lawi, Wakil Rektor di Institut Teknologi Batam. Sebelum saya menutup podcast ini, saya ingin membacakan sebuah quote buat Anda yang menyatakan seperti berikut. Masalah polusi plastik tidak bermula di tengah lautan, tidak bermula di pesisir atau sungai kita, itu bermula di daratan. Solusinya harus ditemukan di daratan, di sumbernya. Ini dikatakan oleh Merin Tinga, aktivis lingkungan di Belanda. Ikuti terus Zoom In di So Creative Media.